Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Zahra Anggraini. Halo, nama saya Helena Amanda Fidila Mandika. Halo, saya Julie Safajula Patami. Halo, nama saya Sugeng Indonesia. Halo, nama saya Rahmi Hamidah Wiraputra. Jadi, untuk mengingat kembali nama aku adalah Astri. Di sini aku akan mengambil alih terlebih dahulu untuk menjelaskan vlog yang akan kita jalani. Jadi kami itu mengunjungi Museum Asia Afrika dengan mengusung tema multi etnis. Sebelum itu, aku bakal jelasin apa itu etnis. Etnis adalah budaya yang mengacu pada cara anggota kelompok etnis tertentu berhubungan dengan lingkungan mereka satu sama lain. Ini tuh termasuk legenda, hukum, terus prioritas, struktur, adat istiadat, dan artefak. Nah, ada beberapa alasan mengapa kami memilih Museum Konferensi Asia Afrika untuk video vlog kami yang bertema multi etnis. Yang pertama adalah lokasi museum sendiri yang sangat strategis, sehingga banyaknya pengunjung dari berbagai daerah maupun berbagai negara pula. Yang kedua, ada banyak spot yang dapat didokumentasikan mengenai barang-barang peninggalan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang terakhir, kami juga mendapatkan banyak pengetahuan baru, khususnya dari tour leader kami. Kalau itu tadi udah ada cuplikan proses masuk dan apa yang ditampilkan di pintu masuk. Sekarang, yuk simak wawancara yang dilakukan oleh tim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teteh. Iya, perkenalkan nama aku Astri Harunisha. Aku adalah mahasiswa Telkom University jurusan Ilmu Komunikasi. Izin untuk wawancara seputar Museum Asia Afrika ini. Nah, sebelumnya Teh, aku boleh tahu di sini dengan Teteh siapa? Nama saya Elda. Oke, Teh Elda. Nah, Teh Elda, sebelumnya saya mau nanya juga, Teh Elda di sini udah berapa lama sebagai pemandu dari museum ini? Sekitar 9 tahun. Oh, udah lama berarti ya, Teh. Nah, kalau begitu kan udah banyak banget ya cerita-cerita yang ada di sini. Kalau misalkan seputar sejarah dari dibangunnya museum ini, ada nggak Teh bisa Museumnya? Ya. Kalau museumnya itu sebetulnya diresmikan tahun 80. Itu pada saat ulang tahun ke-25 Konferensi Asia Afrika. Tapi kalau KA-nya sendiri itu kan tahun 55. Nah, tahun 80 itu Presiden Soeharto itu meresmikan Museum KA untuk melestarikan nilai-nilai dari Konferensi Asia Afrika yang setiap hari kita edukasikan ke publik gitu. Iya. Nah, itu kan berarti udah lama banget ya, Teh. Pernah nggak sih ada event-event dari pemerintah untuk kunjungan ke sini atau setiap berapa tahun gitu, Teh? Kalau kunjungan banyak, setiap hari kita sudah mulai buka itu dari tahun 2021 kita sudah mulai buka lagi. Sebelumnya kita tutup sekitar 2 tahunan waktu pandemi. Oh iya. Nah, kita buka lagi itu emang kategori pengunjungnya macam-macam. Dari mulai pengunjung sekolah, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kemudian jurnalis domestik dan mancanegara, tamu juga, tamu wisatawan domestik dan mancanegara itu banyak banget. Nah, kalau tipe kunjungannya maksudnya? Iya. Tipe pengunjungnya tadi itu banyak macam-macam. Berarti beragam banget ya, Teh? Beragam. Iya. Nah, ada nggak sih cerita-cerita menarik dari mereka yang datang ini? Terutama kan kata Teh tadi sampai mancanegara. Iya. Nah, itu ada cerita unik nggak dari mereka? Oh iya. Jadi kalau di Museum K itu kan karena memang berbagai macam suku juga datang ke sini. Tidak hanya orang-orang Asia, tapi orang-orang Afrika juga. Terus orang-orang Eropa juga banyak. Kebanyakan dari mereka ingin melihat gaya arsitektural dari gedungnya, terutama dari orang-orang Belanda. Nah, kalau orang-orang Afrika itu ada teman-teman di sini, kita ada satu komunitas. Mereka itu asalnya berkunjung ke sini, tapi akhirnya jadi ada satu komunitas yang African Ambassador in Asia. Jadi mereka mahasiswa-mahasiswa Afrika yang tergabung di Kota Bandung, dan akhirnya mereka membuat satu komunitas di bawah Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi mereka berkegiatan di sini. Nah, salah satu kegiatannya itu yang paling besar itu tahun 2015 ada konferensi mahasiswa. Nah, konferensi mahasiswa ini melibatkan berbagai macam
negara, berbagai macam etnis, agama dan yang lain-lainnya. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya dari Afrika, dari Asia pun bergabung di Konferensi Mahasiswa Asia Afrika tahun 2015. Gitu. Itu salah satu kegiatan yang mungkin dilaksanakan oleh para pengunjung asalnya, oleh para komunitas yang tidak hanya orang Indonesia gitu, tetapi juga orang-orang dari negara-negara lain di Museum Konferensi Asia Afrika. Berarti waktu itu Teteh terlibat juga ya? Kalau saya kebetulan waktu itu lagi ngurusin HUT konferensinya yang ke-60. Nah, teman saya ada yang terlibat di konferensi mahasiswa Asia Afrika itu. Iya. Nah, itu kan banyak banget ya dari mana-mana, dari berbagai negara juga. Ada nggak sih pengaruh sama museum ini? Tentunya museum ini jadi lebih banyak dikunjungin. Jadi lebih banyak dikunjungin setelah tahun 2015 itu. Sebelumnya memang sudah banyak, nah karena ada peringatan-peringatan kemarin dan sudah mulai ada komunitas yang terbentuk, itu lebih banyak lagi anak-anak muda yang datang ke Museum KA, nggak hanya untuk kunjungan tapi mereka juga untuk belajar di sini. Karena di Museum KA itu ada satu komunitas namanya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi mereka sebagai publik dan kita membuka wadahnya untuk belajar bahasa, belajar sejarah juga, untuk belajar menggambar, fotografi dan yang lain-lainnya. Ada sekitar 11 klub sekarang. Itu berarti tersebar di Bandung aja atau kemana-mana Teh? Pesertanya Iya. dari mana-mana. Cuman memang kegiatannya setiap Sabtu atau Minggu di sini di museum. Tapi di jadwal. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu itu jadwalnya kapan Teh? Mana tahu kita ada yang tertarik Ikutan. ya. Nah, biasanya itu nanti ada open recruitment ya. Teman-teman kalau mau ikutan si klubnya ini karena terbuka gratis untuk umum, itu di smka.info, lihat aja di Instagramnya. Oh, di Instagramnya ada juga. smka.info. Terus kalau misalkan pengunjung-pengunjung di sini tuh pernah nggak sih ada yang sampai kayak mengganggu Teteh misalkan dan teman-teman? Kalau mengganggu secara langsung sih enggak mungkin ya. Kita tentunya tidak merasa terganggu karena setiap orang yang datang punya kulturnya masing-masing. Nah, misalnya ada orang dari Tiongkok, mereka datang ke sini, kita bisa berkomunikasi meskipun tidak dengan bahasa Inggris yang seharusnya gitu. Yang penting kita nyambung dulu aja. Tapi itu sih menurut saya itu tidak mengganggu gitu, karena memang bagaimana caranya kalau layanan publik itu kita bisa melayani setiap pengunjung meskipun kita terbatas bahasanya, sehingga setidaknya kita bisa memberikan hasil terjemahan apa yang ingin kita bicarakan, misalnya bisa lewat Google Translate atau apa kan, langsung dilihatin aja. Itu sih jarang sekali ada yang mengganggu kalau untuk kunjungan. Berarti semua pemandu di sini basicnya bisa belajar bisa bahasa Inggris ya Teh? Diwajibkan atau gimana itu? Sebetulnya ada 2 kategori ya. Jadi ada pemandu wisatawan domestik, ada pemandu wisatawan asing. Termasuk saya dengan rekan saya itu pemandu wisatawan asing, dengan Mbak Nisa juga. Tapi memang kita juga membantu yang wisatawan domestik gitu. Jadi kalau yang untuk khusus bahasa Inggris nggak semuanya, tapi kita ada bahasa lainnya. Seperti misalnya bahasa Mandarin, ada pemandu bahasa Mandarin. Kalau bahasa Perancis bulan-bulan kemarin masih ada, tapi karena beliau meninggal jadi baru berkurang satu gitu bahasanya. Nah, untuk bahasanya itu Teh, selain bahasa Indonesia dan Inggris yang digunakan, bahasa yang paling sering dipakai untuk pengunjung itu apa Teh? Maksudnya dari turis-turis yang datang? Kalau dari setiap hari sebetulnya yang lebih mendominasi itu wisatawan domestik ya, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja. Kita bahkan hampir nggak pernah memberikan edukasi dalam bahasa daerah. Itu sangat jarang sekali, kecuali paling anak sekolah yang datang misalnya tugasnya tugas bahasa Sunda, ya udah kita pakai bahasa Sunda. Terus kalau misalnya untuk wisatawan mancanegara setiap hari pasti ada, dan itu tapi nggak sebanyak wisatawan domestik, tapi pasti kita pakainya bahasa Inggris. Nah, tadi kan udah ada tayangan wawancara sama Kak Enda. Sekarang waktunya beralih ke vlog mengelilingi Museum Asia Afrika. Hai, hari ini kita mau jalan ke Museum Asia Afrika. Jadi sebelum itu kita mau kasih tahu kalau misalkan konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, tepatnya itu 10 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Terus foto-fotonya, ada foto-fotonya. Di sini ada delegasi yang datang ke Bandung, ini foto-fotonya.
habis masuk dari konferensi Asia Afrika, kita jalan ke Nah, loket. kalau di kiri itu bisa kelihatan ada piagam-piagamnya, terus Iya. di sebelah kanannya kita langsung kelihatan suasana waktu konferensi Asia Afrika. Nah, itu ada insinyur. Ini waktu konferensi Asia Afrikanya nih. Ya, di situ ada presiden kita dan juga Delegasi. ada para delegasi lainnya dari setiap negara yang berbeda. Kita lanjut ke, kalau kita jalan lagi ke dalam, kita bakal banyak nemuin foto-foto dan penjelasan nih. Iya, dari kejadian konferensi Asia Afrika ini. Nah, di kiri ini kita ada foto-foto dari tahun 1985. Ini Bandung. Iya, Bandung lama. Bandung lama. Di sini juga ada Gedung Merdeka yang dulu di tahun 1955 nih. Tepatnya 10 tahun setelah kemerdekaan. Iya. Kita lanjut lagi. Halo semuanya, jadi balik lagi sama aku, Novia, dan di sini aku sama Manda. Nah, di belakang kita ini ada kursi rotan yang dipakai para delegasi ya yang mampir untuk beristirahat. Nah, jadi yang ada di belakang aku ini ada kursi dan juga meja, kursi dan meja rotan yang dipakai pada saat delegasi KA 1955. Dan ini termasuk kokoh banget sih dari tahun 1955 sampai sekarang, dan museum pun menjaga dengan baik. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang taplak, meja, dan juga asbak yang dipakai pada tahun 1955. Nah, bisa dilihat juga pada di depan kita ini bahwa taplak meja dan asbaknya itu bukan asli ya. Jadi itu bentuk replika yang dibuat oleh museum. Tapi kita lihat juga ini mirip banget sama yang asli. Di taplak meja ini sendiri juga berbahan katun dan dipakai oleh PM Ali Sastro Amijojo dan Pangeran Norodom Sihanouk di Bandara Hussein Sastra Negara 16 April 1955. Baik lagi sama kita, jadi kita bakal ngejelasin tentang video yang berada di belakang kita yang merupakan salah satu dokumentasi pidato Bapak Soekarno. Hai guys, ini di belakang aku ada alat-alat yang berhubungan sama konferensi Asia Afrika nih. Di sini ada kamera, ada mesin tik, di sana juga ada mesin tik. Nah, ini tuh alat-alat yang berhubungan sama konferensi Asia Afrika yang dulu. Nah, ini ada dasar sila Bandung dari berbagai bahasa yang negara-negara yang ikut konferensi Asia Afrika. Itu banyak banget. Lihat deh. Ini yang paling gede. Nah, setelah melakukan tugas ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal nih. Simak yuk. Jadi kita udah di penghujung video dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Sesuai dengan tema yang kita ambil, kalau misalnya kita Asia Afrika itu kita akhirnya jadi tahu gitu gimana gambaran secara langsung sejarah waktu konferensi Asia Afrika, dan itu berkaitan dengan materi multikultur yang ada di komunikasi antar budaya, di mana di konferensi Asia Afrika ini banyak negara-negara yang hadir untuk menghadiri konferensi Asia Afrika. Dan juga kegiatan tersebut masih berlanjut sampai sekarang dengan banyaknya turis dari berbagai negara yang datang ke sini. Nah, sekarang kita udah Kita dari luar. karena kita udah beres dan Iya, banyak banget betul. pengetahuan dan wawasan baru yang kita dapat dari konferensi Asia Afrika. Yeay.